Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial analisis diskriminan dengan SPSS full. Analisis diskriminan merupakan teknik menganalisis data di mana variabel dependent ataupun variabel y-nya merupakan data kategorik ataupun kualitatif, sedangkan variabel independen ataupun variabel x-nya berupa data kuantitatif. Nah, sebelum kita melakukan analisis diskriminan, ada uji asumsi klasik yang harus terpenuhi ya, yaitu uji normalitas, homogenitas, dan uji multikolinialitas. Nah, dalam tutorial ini saya akan menguji analisis diskriminan dalam memprediksi kepuasan karyawan. Nah, variabel y-nya adalah kepuasan karyawan, merupakan data kualitatif dengan simbol tidak puas dan puas. Tidak puas simbolnya 0, adapun kodenya 0, untuk puas kodenya 1. Sedangkan variabel x-nya x1 yaitu gaji karyawan, ini kuantitatif, data kuantitatif. X2-nya jarak tempuh dari rumah ke kantor, yaitu dalam bentuk kilometer, dan juga kuantitatif teman-teman. Ini kita blok dulu karena data rupiah, kita buat number. Nah, kemudian kita blok, kita copy, kemudian ke data view, kemudian kita pastekan x1, x2, y. Untuk x1 tidak ada desimal dan y-nya juga tidak ada desimal teman-teman ya, datanya. X1 adalah gaji karyawan, x2 nya jarak tempuh, variabel y-nya kepuasan. Nah, untuk variabel y-nya di value ini kita klik. Nah, ini kita sesuaikan dengan ini, tidak puas kodenya 0, berarti 0 untuk tidak puas, kita add, dan 1 untuk puas, kita add, kemudian OK. Nah, yang pertama kita akan menguji uji asumsi klasik ya teman-teman. Yang pertama akan kita uji normalitas data. Adalah analis, regression, linear, y ke dependent, x ke independent. Kita pilih save, kita conteng ini, continue, kemudian OK. Kemudian kita pilih analis, non parametric test, kita pilih sampel KS. Ini dia, pindahkan ke sisi kanan, kemudian OK. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Kita copy. Nah, ketentuannya, jika nilai signifikan lebih besar 0,05, artinya data berdistribusi normal. Dan ini nilai signifikannya yang saya blok 0,608, lebih besar daripada 0,05, artinya data berdistribusi normal. Nah, selanjutnya adalah uji homogenitas dan uji multikolinialitas teman-teman. Untuk uji asumsi yang selanjutnya itu bersamaan dengan analisis diskriminan teman-teman ya, outputnya sekaligus. Nah, kita pilih ini, kemudian kita pilih diskriminan, kepuasan kita masukkan ke grouping variable, kemudian kita klik ini define rank, minimum 0 dan maksimum 1. Nah, kenapa minimum 0 dan maksimum 1? Teman-teman sesuaikan dengan variabel y teman-teman ya, karena saya cuma tidak puas untuk 0 dan puas untuk 1. Ketika teman-teman ada sampai 2, 3, sampai 4, maka tinggal disesuaikan saja. Kemudian continue, x1 dan x2 untuk independen, kita pilih use, ini dia yang bawah. Kemudian kita klik di statistik, ini kita conteng, nanti teman-teman sesuaikan contengnya. Nah, ini teman-teman diconteng.
kemudian continue, kita pilih di method, kita conteng yang ini dan yang ini ya, disesuaikan teman-teman. Continue, kemudian yang di bawahnya lagi yang ini dan yang ini teman-teman. Kemudian continue kembali, save, kita centang yang tengah, ini dia. Continue, kemudian oke. Nah, ini sangat banyak outputnya teman-teman ya, dari sini ya. Nah, tidak semua output akan kita pakai. Nah, hasil uji homogenitas tabel yang kita lihat adalah test result teman-teman. Kita cek tabelnya di mana. Ini dia teman-teman tabelnya ya. Ketentuannya, jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka matriks varian kovarian kelompok adalah relatif sama dan diharuskan lebih besar daripada 0,05 teman-teman. Yang selanjutnya hasil uji multikolinialitas. Tabel ini Pulit teman-teman ya, kita cek tabelnya di mana. Oh, ini dia teman-teman. Ini untuk uji multikolinialitas teman-teman. Ketentuannya, jika nilai koefisien korelasi lebih kecil 0,8. Ini 0,4 teman-teman ya, masih di bawah 0,8. Maka terbebas multikolinialitas teman-teman. Baru kita masuk ke dalam analisis diskriminan. Ini dia. Tabel yang pertama kita lihat variabel enter dan remove teman-teman. Kita cek tabelnya di mana. Ini dia teman-teman tabelnya. Ini dan ini ya teman-teman. Nah, tujuannya adalah untuk menyajikan variabel-variabel mana saja yang dapat dimasukkan dalam fungsi diskriminan. Variabel yang masuk dalam model adalah variabel yang mempunyai pengaruh bermakna kepada variabel Y. Nah, di sini dapat dilihat yang masuk adalah jarak tempuh, ataupun di sini bisa juga lihat variabel X2 jarak tempuh teman-teman. Variabel yang masuk dalam model adalah variabel jarak tempuh ataupun X2 karena nilai signifikan di bawah 0,05 ini teman-teman. 0,003 di bawah 0,05. Tabel selanjutnya yang kita lihat adalah ini dia. Kita cek di mana tabelnya. Ini dia teman-teman tabelnya. Penjelasannya, dari tabel di atas diperoleh nilai canonical correlation sebesar 0,835 teman-teman. Bila dikuadratkan maka hasilnya adalah 0,697225 ataupun ketika dipersenkan dikali 100 69% sekian. Nah, artinya 60% sekian varians dari variabel independen dapat dijelaskan dari model diskriminan yang terbentuk. Tabel selanjutnya adalah weak lambda. Ya, ini dia di bawahnya teman-teman. Penjelasannya, nilai signifikan sebesar 0,003 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antar kategori ataupun ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok responden yang didasarkan pada variabel X yang masuk dalam model. Nah, dalam tutorial ini dari dua variabel X yang masuk dalam model adalah variabel X2 jarak tempuh. Kemudian struktur metrik. Kita cek tabelnya di mana. Ini dia teman-teman tabelnya. Nah, penjelasannya, pada dua variabel independen di atas, variabel yang memiliki keeratan hubungan dengan fungsi diskriminan adalah variabel X2 yaitu jarak tempuh. Karena untuk gaji karyawan ini ada pangkat A, ini dia keterangannya. Artinya variabel gaji karyawan tidak bisa dilanjutkan untuk analisis diskriminan teman-teman. Kemudian tabel ini canonical.
Ini dia teman-teman tabelnya. Ini dia. Maknanya nilai konstan sebesar min 10,679. Hanya satu variabel terpilih dalam membentuk fungsi diskriminan. Maka modelnya ataupun persamaannya adalah z-score sama dengan min 10,679 ditambah kena plus 3,353 x2 teman-teman. Kemudian tabel ini di manakah tabelnya? Ini dia teman-teman. Ini dan ini teman-teman. Maka penjelasannya untuk tabel yang pertama ini, yang tabel prior ini, kelompok dengan keputusan 0 adalah untuk tidak puas sebanyak 3 orang. Nah, artinya ada 3 karyawan yang tidak puas, sedangkan ada 7 orang yang puas berdasarkan variabel jarak tempuh teman-teman. Kenapa berdasarkan jarak tempuh? Karena variabel jarak tempuh itu X2 yang masuk dalam model. Sedangkan di bawah ini untuk persamaan. Nah, yang pertama persamaan untuk kelompok 0 ataupun tidak puas. Nilai sama dengan ini dia tidak puas min 37,720 ditambah 28,852 X2. Sedangkan persamaan untuk kelompok yang puas min 67,592 ditambah 38,782 X2 karena jarak tempuh ini merupakan variabel X2. Nah, tabel selanjutnya tabel classification result teman-teman. Ini adalah paling akhir teman-teman. Ini dia. Nah, penjelasannya adalah pada kolom original baris, ini dia original baris. Nah, kelompok keputusan 0 tidak puas, ini yang tidak puas, sebanyak 3 orang yang tidak puas. Nah, dari awal tidak puas ada 3 orang. Nah, 3 orang yang tidak puas ini tidak bertambah teman-teman ya. Artinya tidak berpindah menjadi puas. Nah, makanya sebanyak 3 responden yang tidak puas ataupun 100% dan tidak ada responden yang berpindah ke kelompok keputusan puas. Sementara itu, ada 5 responden ataupun 71,4% yang berada di kelompok puas. Ini dia 5 di kelompok puas, dan ada 2 responden berpindah ke kelompok tidak puas. Artinya totalnya ada 7 orang. Yang pertama 7 orang itu puas, kemudian 2 daripada 7 orang tersebut berpindah kepada kelompok tidak puas. Artinya yang puas tinggal 5 orang teman-teman. Maka ketepatan fungsi diskriminan dapat dihitung dengan cara dia diagonal teman-teman. Ini diagonal 3 ditambah 5 dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena responden saya ada 10 teman-teman. Ini dia respondennya ada 10. Maka didapat hasil 0,8. Kalau dikali 100 maka 80%. Sesuai hasil proses validasi diperoleh bentuk prediksi dari model diskriminan sebesar 80%. Nah, inilah output-output yang diperlukan di dalam analisis diskriminan. Seperti inilah tutorial analisis diskriminan dengan SPSS full. Untuk pembahasan lainnya akan saya bahas pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.